So say we'll be always, always. Say it will be you and me till the old days. Let us be always, always. Through the highs and the lows, we'll be always. Media Sari Sinaga. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu sistem manajemen basis data. Ya, langsung saja. Manajemen sistem basis data yaitu suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta banyak pengguna. Penyimpanan dalam bentuk DBMS menyediakan fasilitas atau fitur-fitur yang memungkinkan data dapat diakses dengan mudah, aman, dan cepat. Yaitu beberapa fitur secara umum yang tersedia yaitu adalah 1. Konvergensi atau data sharing. Data dapat diakses secara bersamaan oleh beberapa pengguna karena manajemen data dilaksanakan oleh DBMS. Yang kedua, integritas DBMS, yaitu mengelola file-file serta data relasinya dengan tujuan agar data selalu dalam keadaan valid dan konsisten. Yang ketiga, yaitu independensi, yaitu menjamin antara data dan program dan data tidak bergantung pada program yang mengaksesnya, karena struktur data dirancang berdasarkan kebutuhan informasi, bukan kebutuhan struktur program. Yang keempat, keamanan. DBMS menyediakan sistem pengamanan data sehingga tidak mudah diakses oleh orang yang tidak memiliki hak akses. Yang kelima, yaitu pemulihan. DBMS menyediakan fasilitas untuk memulihkan kembali file-file data ke dalam semula sebelum terjadinya kesalahan atau error, atau gangguan baik kesalahan perangkat keras maupun kegagalan perangkat lunak. Lalu komponen sistem basis data, yaitu ada 1 perangkat keras atau hardware. Disimpan pada media penyimpanan elektronik atau hard disk, sedangkan database adalah terdiri dari beberapa file tabel yang saling berelasi atau berhubungan. Yang kedua, sistem operasi atau operating system. Sistem operasi merupakan program yang mengaktifkan atau memungkinkan sistem komputer, mengendalikan seluruh sistem daya dalam komputer dan melakukan operasional dasar dalam komputer atau operasi input-output, pengelolaan file, dan lain sebagainya. Yang ketiga, basis data atau database. Sebuah sistem basis data dapat memiliki beberapa basis data. Setiap basis data dapat memiliki sejumlah objek basis data seperti file atau tabel, store prosedur, indeks, dan lainnya. Yang keempat, ada sistem pengelolaan basis data atau DBMS. Sistem atau aplikasi perangkat lunak mengelola basis data atau DBMS. Pengelolaan basis data secara tidak ditangani langsung oleh user atau pemakai, tapi ditangani oleh perangkat lunak atau sistem yang khusus atau spesifik. 5. Pemakai user. Ada beberapa jenis tipe pemakai pada sistem basis data, berdasarkan cara mereka berinteraksi pada basis data, diantaranya programmer, user mahir atau casual user umum, user khusus. Yang keenam yaitu ada aplikasi atau perangkat lain yang bersifat opsional. Aplikasi AI, sistem pakar, pengolahan citra, dan lainnya bisa saja mengakses basis data dengan atau tanpa DBMS. Selanjutnya ada pengertian Entity Relation Diagram atau ERD. Pengertian Entity Relation Diagram adalah suatu model untuk menjelaskan mengenai hubungan antar dalam basis data berdasarkan objek-objek data yang memiliki hubungan antar relasi. Komponen penyusun Entity Relationship Diagram atau ERD antara lain sebagai berikut, yaitu satu entitas merupakan suatu objek dalam dunia nyata yang bisa dibedakan dengan objek lain. Contohnya murid, guru, yayasan. Entitas tersebut terdiri dari beberapa atribut seperti nama, alamat, umur. Yang kedua ada atribut.
Setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Atribut kunci merupakan hal pembedaan atribut dengan entitas. Gambar atribut diwakili oleh simbol elips dan terbagi menjadi beberapa jenis. 1. Atribut key. Atribut kunci. Atribut yang digunakan untuk menentukan entitas secara unik, contohnya NPWP, NIM, atau nomor induk mahasiswa. Yang kedua, atribut simpel. Atribut bernilai tunggal yang tidak dapat dipecahkan lagi atau atomik, contohnya alamat, tahun terbit buku, nama penerbit. Yang ketiga, atribut multinilai atau multivalue. Atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap entitas instan. Contoh, nama beberapa pengarang dari sebuah buku pelajaran. Yang keempat, atribut gabungan atau komposit. Atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil dengan arti tertentu. Contoh, nama lengkap terbagi menjadi nama depan, tengah, dan belakang. Yang kelima, ada atribut derivatif. Atribut yang dihasilkan dari atribut lain dan tidak wajib ditulis dengan diagram ERD atau contohnya usia, kelas, selisih, harga. Yang ketiga ada relasi, hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Gambar relasi diwakili oleh simbol belah ketupat. Relasi juga terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu one-to-one. Setiap entitas hanya mempunyai relasi dengan suatu entitas lain, contohnya siswa dengan nomor induk siswa. Yang kedua, one-to-many, hubungan antara satu entitas dengan beberapa entitas dan sebaliknya, contohnya guru dengan murid dan sebaliknya. Yang ketiga, many-to-many, setiap entitas mempunyai relasi dengan entitas lain dan sebaliknya, contoh siswa dan ekstrakurikuler. Yang keempat yaitu ada garis yang menghubungkan atribut untuk menunjukkan hubungan entitas pada diagram ERD. Sekian dari saya, walaupun masih banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.